selama di Pasifik itu minta seperti apa deklarasi Juanda itu, karena mereka khawatir kalau terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, maka akan tinggilah laut yang ada, maka tenggelamlah pulau-pulau mereka. Tulis. Coba kebayang enggak? Ini persoalan dunia aja kayak gitu. Kamu masih mau menjadi organ pemecah belah? Ya nggak terima lah saya. Orang kita mestinya bersatu padu, solid, kolektif. PDI Perjuangan itu harus gitu. Nah, kalau nggak mau mecah belah orangnya, out dah. Gitu loh. Coba lihat ini. Gini gede aku sampai mikir, wow, kurang gila banget nih kita nih. Kalau umpamanya terjadi aja pemberontakan, saya kan pernah mengatasi konflik 5. Coba Maluku, Kalbar, Papua, Poso, Aceh. Beres kok, nggak ada sampai perang yang ini. Coba bayangin. Jadi saya selalu bilang kan sama para pemimpinnya, kalian tuh pemimpin, kalian itu berarti tanpa langsung tidak langsung bunuhi anak buahmu sendiri. Di Maluku, mana Maluku? Kebayang nggak Pak? Yang bikin pusing kepala saya kalau saya nggak bisa 7 keliling lagi, itu kan perkelahian yang namanya pela gandongnya itu pecah antara keluarga yang Islam dan Kristen. Itu saya nggak tahu, berkelahi, bunuh-bunuhan. Jadi pusinglah kepala saya. Karena apa? Waktu datang ke pengungsian itu kan ibu-ibunya mama pada uang ngerebutin. Jadi saya tanya, kamu yang agama Islam mana? Kami ini Islam, kami ini Kristen. Mengapa kalian bersama? Mama, itu suami tidak mengerti, saya juga. Mama, kalau saya dipanggil dari timur tuh mama tolong selesaikan. Ya, saya selesaikan. Saya dibawa ke masjid yang mulai terbakar. Betul mama, ini harus dibetulkan, harus begini, bla bla bla. Itu waktu saya wapres. Jadi disuruh oleh Gus Dur. Oke, asal kamu damai. Baru keluar, dibawa ke gereja. Saya masuk. Mama, gereja kita dirusak. Tolong mama selesaikan. Ya, asal kamu damai. Ngerti nggak kamu anak-anak muda? Bahwa dengan tulisan kamu yang suka mau memecah belah, kalau terjadi lagi seperti itu kayak apa? Aku turunkan kalian, suruh ikut perang, tahu nggak? Tahu apa tidak? Ini janji ibu kepada yang namanya wartawan Republik Indonesia. Ingat, ini omongan tahu, tanggal 14 Agustus. Aku bakal jadi kamu tak persenjatai lo maju tempur, bisa merasakan kayak apa namanya kehilangan keluarga anak bapak itu di Maluku. Betul apa tidak? Saya lihat foto-fotonya, ada bom molotov dan lain sebagainya. Karena saya merasa saya tidak mau oleh Panglima, saya tidak boleh masuk. Saya masuk. Saya adalah wakil Panglima tertinggi karena saya diutus oleh Presiden Republik Indonesia. Saya tidak mau kalau hanya menerima laporan saja. Masuk saya. Kamu tahu aku naiknya apa? Kapal perang, tahu nggak? Lo mau? Hanya karena tulisan itulah, makanya tulisan itu bisa membuat hati nurani manusia menjadi terhormat atau menjadi apa? Pengkhianat. Baca puisi kayak ibu gini-gini, tahu nggak?
ini semua mengapa ada yang namanya penulis-penulis begitu dikagumi karena tulisannya itu kemanusiaan, tapi ada juga provokator, pengkhianat. Coba bayangkan, kamu apa nggak pikirin saya dapat berita dari Saddam Hussein karena kenal saya akan ada anak buahnya. Saddam Hussein bilang sama pengawalnya ketika harus dihukum gantung. Saddam kan dihukum gantung. Kamu mau jadi pemimpin kayak begitu? Saddam bilang, saya sama pengawalnya ditepuk, bikin saya terhormat. Kamu lakukan dengan baik. Can you imagine? That is the leader. Lo wartawan, ingat omongan ibu tahu nggak? Kalau nggak bener-bener saya kamu lo. Kamunya karena salah membuat provokator melalui tulisan-tulisan yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak mempergunakan kode etik jurnalistik lagi. Ngerti? Apa ngomongnya ngertinya aja begitu? Setengah hati. Tahu, setengah hati. Nggak usah datang ke sini lagi mencari berita kalau kamu masih mau begitu. Tidak ada gunanya. Untuk apa? Membuat rakyat hanya sengsara. Apakah PDI Perjuangan ini nggak bisa, nggak boleh menjadi salah bagian daripada rakyat Indonesia? Tolong tulis itu. Tolong tulis itu. Saya hanya mau nanya itu sama Kapolri. So, jangan lagi kamu nanti pilkada main kayak gitu. Nanti saya dibilang provokator, enggak, baik ini kan secara umum loh. Karena saya nggak ditemuin sama dia, ya wes bener baik. Kenapa sih saya ngomong gini? Loh, saya ketua umum bertanggung jawab kepada partai saya, no. Kecuali kalau saya nih kere, hanya setiap anak ranting pun bertanggung jawab loh untuk membesarkan partainya. Kenapa lagi ketua umum? Makanya waktu saya bilang padahal kan baik ya, Pak Hasto kalau mau diambil lagi, ya aku panggil lah Kapolri. Apa dulu dong, saya mau tahu anak buahku digituin. Lah ya, kan saya nanya siapa itu Rosa? Enak aja pakai masker. Terus apa namanya? Manggil siapa? Si Kusnadi. Adakah dalam surat pemanggilannya? Nggak ada toh. Lo wartawan nggak berani ngomong kayak gitu. Gua teriak-teriak deh. Kalau udah bosan sini pergi dah keluar. Nggak usah dengerin ibu lagi. Karena saya pikir saya mesti rupanya ngomong nih sama wartawan-wartawan yang kayaknya udah kepincut aja. Wah, soal dapat berita keren yang bisa headline, tapi terus gitu, wah, diputar balik nggak jelas-jelas. Ya, gila enak banget. Gitu loh, makanya deh, udah berhenti dah jadi wartawan. Kalau nggak berani, wartawan zaman dulu banyak juga yang mati loh. Betul loh. Teman-teman Bung Karno tuh siapa ya, entar tak cari namanya deh. Aduh, sopo ya, lupa pula saya. Tinggal berapa nih? Nah, tinggal 3. Ntar lagi. Siapa udah bosan boleh keluar kok. Jadi bayangkan ya, pemilu langsung tuh susah loh. Dari pemilu yang terus nanti dimainkannya ke MPR gitu. Nah, yang saya tidak setuju MPR-nya sekarang dijadiin di bawah. Padahal saya tidak begitu niat, tidak ada maksud saya. Tapi kenapa? Coba dong kamu bikin sebuah analisa gitu loh.
bahwa sebenarnya kenapa sih kok MPR tadinya tertinggi. Saya udah minta loh keraker berapa esok yang amandemen 1 kali aja, iya loh, untuk dinaikkan tertinggi lagi supaya apa? Ya dong, kalau ada masalah-masalah konstitusi mereka lah yang harusnya bersuara. Nah sekarang tersandera karena apa nih, DPR, ini DPD, ini MPR. Padahal anggota DPR itu juga MPR, DPD juga gitu. Bayangin, padahal ini kan kayak jadi begini. Jadi dia nggak bisa, makanya dia harus saya naikkan lagi, gitu loh. Coba dong kamu juga pikirin itu urusan konstitusi apa, bikinlah kamu. Dulu masih ada nggak sih yang namanya PBI itu? Lah terus apa kerjanya? Ayo wartawan bisa ngomong nggak? Apa kerjanya tuh PWI? Apa Persatuan Wartawan Indonesia? Dulu aktif banget. Dulu. Nah dengan begitu maka saya sekarang nih berpikir seperti apa ya harusnya pemimpin Indonesia yang betul-betul punya kearifan, punya keteguhan, tidak gila kuasa, sangat pemberani. Pemberaninya apa? Melindungi rakyatnya. Saya nih jelek-jelek pernah loh ada TKI namanya sopo, saya udah lupa, coba cari deh toh ya. Saya waktu itu kan masih susah ya, apa namanya, zoom-zooman ini loh waktu saya itu. Jadi saya minta dilepas. Waktu itu dia membunuh bosnya, lalu mau dihukum mati dengan rajam. Jadi saya minta kepada kerajaan Saudi Arabia, saya bertanggung jawab. Saya bilang kalau dia bersalah biarkan dia akan mempunyai proses hukum Indonesia, dipulangkan. Kalau ndak salah itu anak ini deh, NTT deh, kalau ndak salah. Mana NTT ya, ada nggak? Nah itu NTT itu, kalau kamu jadi bos nanti itu, kamu mau jadi bos apa enggak ya? Masukin jadi bos apa enggak? Jadi apa? Itu kan nggak tahu. Itu selalu terjadi ilegal. Aduh apa namanya? Bukan membawa orang pakai kapal tuh. Jadi namanya bukan illegal logging, ilegal apa tuh? Iya, woman trafficking itu. Jadi itu saya suruh tanya ke keluarganya, ternyata dia itu oleh pamannya dijual. Coba kebayang nggak? Tahun berapa tuh ya? Coba cari deh, namanya siapa deh. Nah itu, jadi hanya satu nyawa aja loh. Bukannya saya sombong. That's pemimpin tahu, bertanggung jawab kepada seluruh rakyatnya. Lah ya, terus kamu maunya apa? Nyolong aja? Mau korupsi? Gua pecat dah. Terus apa? Masa jadi pemimpin kayak gitu? Saya selalu bilang kamu mau kaya terserah, tapi ingat jangan sampai kena yang namanya 3 huruf KPK. KPK yang buat saya juga coba bingung toh saya. Lah kok sekarang begini? Makanya maksud saya tuh, saya nanya siapa Rosa? Enak aja dia. Mentang-mentang KPK, dia nggak tahu apa kalau KPK saya bikin juga. Saya ini banyak loh, 3 tahun jadi presiden produktif banget. Bukan mau nyombongin diri, karena perlu. Konflik tadi udah saya bilangin nih, teroris,
bom maupun bombo, BLBI. Kalau ini lembaga MK. MK itu saya bikin loh. Gile nggak sekarang dimain-mainin kayak gitu. KPK, MK, KPK, BNN, BMKG, apa lagi aku bisa lupa. Tunggu dulu. KPK, MK, KPK, tunggu dulu. BMKG, BNN. Ini Detasemen 88 khusus anti teroris. Terus apa nih ya? Ntar dulu. Itu apa sih namanya? BNPB. Gile nggak? Cuma 3 tahun doang loh. Semuanya saya bikin. Wah, pokoknya. Itu namanya BMKG. Sekarang keren. Dulu saya sampai bingung. Adanya di Kementerian Perhubungan, bingung saya. Ada urusan apa ya cuaca sama perhubungan? Coba mikir. Jadi adanya di eselon 3 apa? 2 apa 3? Mau 3 gitu. Jadi saya bilang, lah boro-boro mau ketemu menteri. Nggak ada dah. Waktu sebelum dibuat jadi BMKG lu. Gila gue bilang, gimana sih Republik Indonesia nih? Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku dengar itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan niku apa iku? Lah ya, blok Medan. Loh dia makanya saya nggak tahu karena makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang angkat tangannya gini-gini, tahu nggak? Gampang, kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, 1. Jadi saya akan suruh, lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya, nah itu intimidasi. Emangnya gue nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gue gituin? Nih pakai gue, lo mau gue gituin? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweo. Bukan. Ntar dulu si Sopo ya lupa pula sekarang udah. Christine, terus si Sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu? Yang wanita ini? Marsina coba. Alah, kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsina gitu? Bayangin loh. Iya loh. Bermutu. Jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya, senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai bolak-balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu? Katanya, what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya, karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan.
diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah, di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak, namanya ya wartawan. No, for me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih, kayak kalau di Amerika juga nih, saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please, if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang, masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Sampai saya pusing bolak-balik dia kalau nelpon nanya, alah udah deh biarin aja, itu urusan negara loh, aku bilang. Tapi itu benernya mesti gitu, Mega. Yes, I know. Yo, nggak malu kalian hanya reporter cari berita udah wah. Makanya saya bilang belajar jadi wartawan yang baik. Ada lagi, ini terakhir lah, udah ngomongi. Jadi penyelenggara mana bagian advokat ya kemarin tuh, mana dia suruh ngomong dulu dah sama penyelenggara pemilu tuh tok. Ya dah. Nah, apa? Hanya satu side aja gitu loh. Lucu juga deh kalau lihat nih sekarang pilkada nih. Yang ini nggak boleh sama yang itu, yang ini nggak boleh sama yang itu. Dibuatlah apa namanya nih sekarang. Aku sampai denger, liatin aja. Terus saya suka ngomong pada diri saya sendiri, kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain apa namanya? Kimples. Nek Kimples tuh plusnya apa yuk? Oh gitu. Tahu nggak? Karena aku tadi bilang setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi kenapa ada pemilu langsung? Supaya rakyat itu menjadi hakim tertinggi. Dialah dengan hati nuraninya, dengan pikirannya akan memilih pemimpinnya, diizinkan, dan orang harusnya menerima hal itu. Kalian wartawan juga mesti begitu tahu. Nah, jadi mana dia nih? Jadi Merdeka, Jurdil, no selalu KPU aja bilang, aku lihat balihonya tuh, nggak tahu sekarang. Apa namanya? KPU. Terus apa? Ke KPU nih apa? Komisi Pemilihan Umum. Selalu menjaga supaya terjadinya jujur dan adil. Terus satu lagi apa luber. Tuh langsung umum. Aku lihat di jalan mana tuh ada 2 gede. Aku pikir gile juga nih, bener apa enggak ya? Tahu-taunya dok. Gile. Saya ini makanya bertanggung jawab. Saya ini pernah kuliah di psikologi. Terus saya diajari yang namanya statistik. Jadi saya kan selalu bilang nih sama anak buah saya, kamu boleh lihat survei tapi jangan dipegang, karena saya tahu cara ngitungnya. Nah, saya sampai ini ngomong karena memang udah kejadian tau. Jadi waktu siapa tau yang aku nanya, pinter banget nih statistiknya.
itu Hudori meramalkan, ku bilang prediksi bahwa itu akan yang ini, yang apa, yang menang itu ini, terus ini, terus satu putaran. Jadi kan saya mikir kan gini ya, rakyatku tuh sebenarnya berapa toh, kan gitu. Dan saya karena belajar statistik, jadi saya tahu kok bisa udah gembar-gembar ya, kan gitu. Udah gitu langsung MK dimainkan, betul apa enggak? Tuh kan pada nggak mau ngomong betul gitu, bongok gitu loh. Gile deh. Itu selalu saya tahu kamu tuh ragu, padahal itu kebenaran. Bayangin. Lalu MK-nya dimainkan, udah gitu dibiarin aja. Saya pengen tahu KPU-nya juga netral apa enggak. Makanya dimasukkan, betul apa enggak? Lele ya. Nah ternyata saya udah mikir, ini orang kali udah dirantai dah. Ternyata betul. Iya tau, siapa namanya? Ketua KPU. Lah, ternyata ada masalah kan? Kan gampang bacanya. Terus ini kan saya ngomongnya kan umum ini. Karena udah liwat. Keadilannya mana? Begitulah kejadiannya. Karena rupanya dia tersandera. Saya tadinya kan udah mau loh ke KPU. Betul loh. Loh. Susah-susah ya saya daftarkan partai. Orang waktu itu kan yang teken partai toh. Betul nggak? Hah? Lah iya lah, kamu tuh loh mikirin. Iya, terus tahu-tahu kok kayak gitu. Terus tahu-tahu loh. Ini antara perundangan yang di bawah dari konstitusi mana, nggak ada yang ngomong. MK itu saya buat karena hanya untuk dalam rangka kalau ada perselisihan yang namanya di konstitusi, tidak seperti Mahkamah Agung gitu. Makanya saya tadi nanya sama Hasto, aku kok nggak ngerti sih tadi baca koran yang namanya keputusan MK itu kok bisa dianulir. Nah ini kalau ini saya mesti belajar lagi oleh namanya petun. Bingung saya dari sisi hierarki aja. Loh iya, saya nggak ngerti lagi peradilannya. Terus saya kan udah ngomong, saya nggak setuju namanya TNI sama Polri mau disetarakan. Oh ribut, loh karena saya punya alasan yang namanya memisahkan Polri sama TNI gitu loh. Karena fungsinya masing-masing beda. Itu, mau ditulis toh kalau saya ngomong. Jadi memang ngapain kok sekarang mau disetarakan? Apanya yang disetarakan? Hah? Coba mikir, dia pertahanan dan keamanan, yang sini hanya keamanan sama masyarakat. Gitu loh. Emangnya polisi nanti, saya kan ngalami. Jadi dari gubernur nanti kalau terjadi krisis di daerah, maka yang meminta kepada presiden itu gubernur untuk yang namanya ada darurat. Masih ada apa enggak? Masih ada apa tidak? Jangan bego. Itu namanya darurat dan bukan saya ya waktu presiden memutuskan, tapi dari pihak kepala daerahnya minta. Darurat pun hanya dua, darurat sipil dan darurat militer. Tahu apa enggak? Nah, jadi saya mesti naikkan ke darurat sipil dulu. Itu yang maju polisi. TNI-nya ada di belakang. Tapi ketika namanya gubernur minta karena keadaannya sudah tidak lebih baik, minta untuk dinaikkan menjadi darurat militer, makanya dibalik, saya bolehkan menjadi darurat militer, maka TNI-nya kayak Maluku maju ke depan, polisinya yang di belakang. Ngerti apa enggak? Gua pernah presiden tahu. Itulah mengapa maaf beribu maaf. Sampai di Aceh ada DOM, darurat operasi militer. Jadi ada tata aturannya, tahu nggak wartawan? Jangan
jangan dipikir lalu enak-enak terus kok ini kalau mau disetarakan apa saya sampai nanya, kalau TNI diberikan namanya kapal terus apa kok namanya kapal terbang, apakah polisi juga akan begitu? Itu kesetaraan loh, mikir. Ini saya ngomong terbuka, silahkan namanya, tapi jangan dibully. Karena ini sifatnya bukan bullying. Ini ngomong buat negara, supaya negaranya benar. Gitu. Coba pikir dong. Masa gitu aja gak pernah mau mikir secara kenegarawanan? Gitu loh. Tuh apa sih? Ya Allah. Jadi konsepsi negara paripurna, saya kan bilang toh, coba deh kamu pikirin, namanya negara paripurna, konsepsinya tuh apa? Yaitu Pancasila, terus dengan proklamasi Undang-Undang Dasar, terus jalan Trisakti. Trisakti itu apa? Itu jalan untuk bisa menjalankan yang namanya Pancasila sesuai dengan di lapangan, yaitu apa? Berpolitik dalam bidang yang namanya bebas aktif. Lalu untuk segala namanya ekonominya apa? Berdiri di atas kaki sendiri. Nah, terus kalau kebudayaannya yaitu kebudayaan kita sendiri, kepribadian kita sendiri. Apa itu jelek? Kalau kalian orang PDI Perjuangan, awas kalau ada ngomong tuh jelek, itu bagus banget. Karena itulah Indonesia Raya kita, tahu? Nah, gitu loh. Terus apa coba? Supaya kita tuh kokoh. Nah kalau ini, saya nggak bisa bayangin yang namanya partai-partai itu dibikin seperti apa ya? Lah iya loh. Tadi saya bilang aku prihatin. Coba bayangin, diubah-ubek nggak jelas gitu. Wah biarin dianya sesuai ADART-nya berjalan. Ya dong. Orang kita susah-susah loh bikin ADART, saya nggak tahu ADART partai lain. Tapi itu kan kita harus hormati dong. Sama-sama kita hormati gitu loh. Kok terus jadinya begini gitu, maunya gimana sih? Gitu. Jadi udah ada visi misi. Nanti bapak-bapak yang telah saya berikan tugas. Jadi begini, dulu saya melihatnya begini. Kenapa kita seperti saya bilang poco-poco? Kenapa? Karena kita nggak punya konsep yang kedepannya itu seharusnya ada jangka pendek, menengah, panjang. Dulu Bung Karno sudah membuat, tapi oleh Pak Harto saya tidak mengerti mengapa langsung dihilangkan. Pola pembangunan semesta dan berencana. Kami suruh bedah lagi, suruh lihat. Kalau yang jelek mari kita buang. Kalau yang masih bagus kita pakai. Nanti visi misi, kalau dari PDI Perjuangan tidak boleh membuat visi misi sendiri. Buat saya udah ngomong sama Pak Jokowi, ini harus dirubah. Aneh banget Pak, bikin visi misi dari presiden sampai kepala desa. Buat saya aneh banget. Bagaimana? Untuk apa visi misi presiden mana mungkin mau jalan? Kalau kepala desa aja juga udah punya visi misi. Pikiran yang tuh apa ya? Logik. Nggak mungkin. Jadi kalau dari PDI Perjuangan kami yang membuat. PDI Perjuangan yang membuat, nggak boleh. Kalau kita mungkin nggak bisa itu, mau debat saya. Kenapa nggak boleh? Orang itu dari partainya, why not? Kalau jelek ya boleh bilang jelek. Tapi kalau bagus, kenapa nggak boleh? Kan untuk kemaslahatan rakyat banyak. Ayo, awas ya kalau kalian bikin sendiri. Enggak. Kita yang bikinkan dan pasti kamu lihat itu bagus. Masalah pangan, kesehatan, sama aja. Nah stunting apa gitu, itu masuk nanti program utama dah. Terus seperti tata ruang apa, karena kamu boleh lihat deh ini. Ya coba deh, bayangkan Kalimantan itu segede gitu, tapi masih ada yang namanya Borneo.
Padahal itu yang masuk Malaysia dan Brunei. Padahal kita aja udah segitu. Tapi kita nggak punya gunung api. Tapi jangan salah loh. Ternyata di bawah tanah gambut itu ada bara loh. Jadi mahma itu ada, tetap ada. Kenapa? Loh, saya kan ketua Dewan Pengarah BRIN, Badan Research Inovasi Nasional. Jadi udah saya suruh lihat. Kenapa katanya dia adalah pulau tidur? Karena nggak ada yang namanya gunung api. Boleh tanya, ini ada Pak Oli. Saya udah gebak-gebuk. Kemarin meletuskan di pulau apa? Ruang. Oke? Itu ternyata sudah ditemukan. Ternyata ada gunung api di Sulawesi ada, di antara Maluku ada. Itu supaya berpengetahuan, ini yang namanya gunung berapi di dalam laut. Kedalamannya ada yang 300 meter dan lain sebagainya, aktif banget. Saya nggak bisa tahu bapak-bapak, nanti saya beritahu kalau daerahnya dekat laut-laut gitu, kalau ada gunung api lautnya. Nah, tadi ada Pak Ganif, udah saya suruh dia jadi ketua Baguna untuk mulai mempersiapkan dengan kemarau panjang ini, kalau ada kebakaran dan lain sebagainya. Dan juga kalau saya lagi pusing, kalau gunung lautnya meletus, itu pasti akan terjadi tsunami. Terus bagaimana yang namanya biodatanya, plasma nutfahnya, ikannya, karangnya, bla bla bla. Lalu kalau manusianya harus diungsikan kemana, itu tanggung jawab kalian loh nantinya. Bayangkan kalau meletus, yang namanya Pulau Krakatau itu waktu tahun 36 atau apa, meletus aja, abunya membuat seluruh dunia 3 bulanan itu kayak mendung. Tapi ini saya diberitahu oleh BMKG bahwa anaknya itu Rakata, itu si cabai rawit. Kemungkinan mahma di dalamnya itu akan lebih hebat dari ibunya. Tulis itu wartawan, supaya berpengetahuan rakyat itu, supaya kalau disuruh ngungsi mau. Ini aja Pak Oli bilang, berapa yang diungsikan? Itu udah nggak boleh lagi di pulau itu. Iya, karena bahaya. Coba dong, tolong dong jadi pemimpin tuh yang benar, jangan cari duit buat diri sendiri dah. Coba ayo tuh, kamu siapa namamu? Yang aku tunjuk-tunjuk terus. Bilang itu sama media itulah. Nggak usah provokasi, blabli blablong, Allah. Jadi tata ruang, kenapa sih kita mesti betul-betul memegang teguh tata ruang? Ingat, kita nggak benua, laut. Jadi laut, jadi udah gitu keadaannya. Dan itu ada lempeng-lempeng. Nanti deh satu hari aku kasihin ceramah. Saya nih pintar juga loh di ilmu bumi, di geologi dan lain sebagainya. Sampai aku sendiri suka bingung, otakku nih penuh amat sih ya, sama pengetahuan gitu. Kamu tahu nggak sih, dari sisi akademisi saya ini gelarnya berapa? Siapa yang tahu? Gelar saya ada berapa? Jadi berarti saya nggak bodoh. Ayo, berapa ayo? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Makanya saya berani kalau mau debat. Saya profesornya 2. Gile nggak? Gile lah. Kalau saya mau gembor-gembor, saya pasangin kan semua aku berderet-deret. Doktor honoris causanya 10. Coba bayangin, dari dalam luar negeri loh. Jadi jangan dipikir kalau aku ngomong dari politik lalu kejiwaan lalu itu, karena ya gitu. Masih ada 6 loh yang belum saya ini,
mereka udah minta 6 lagi, tertunda karena awalnya karena COVID. Nah ini yang dubes Saudi Arabia aja udah minta-minta untuk, karena ini Pak Basarah penghubungnya, untuk saya akan diberi oleh sebuah universitas yang namanya Universitas Princess Nora, keluarga dari kerajaan. Itu hanya siswi 60.000 mahasiswinya. Keren nggak? Aku udah kepingin banget itu. Jadi nggak ada laki. Jumlahnya 60.000 loh. Saya hanya disuruh ngomong soal perempuan. Wah, aku mau banget. Gua tilep dah pokoknya yang namanya laki-laki. Enak aja loh, karena sudah ada di konstitusi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama, artinya laki perempuan. Iya, bayangin dong gimana sih lo, ini nanti ada dah, mana dia udah dapat belum telepon yang dari itu, bukan BPIP, hah? Oh, nah itu kan Lemhanas dibuat oleh Bung Karno untuk mengetahui ilmu geopolitik. Yang kedua, mempertemukan calon pemimpin bangsa dari Aceh, dari kalau Aceh itu apa namanya? Selalu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Calon-calon pemimpin itu mestinya masuk ke Lemhanas untuk ditatar mengenai ilmu geopolitik. Tapi zaman Pak Harto terus dirubah. Seperti itu bagian untuk kenaikan pangkat. Jadi inti geopolitiknya menjadi hilang. Nah ini waktu itu saya minta sama Pak Andi Wijayanto, juga dia udah masuk PDI, untuk dikembalikan. Why? Seperti sekarang kalian pun kalau katanya pemimpin harus tahu politik, dan bukan politikus tapi politisi gitu. Nanti kalau mau tahu bedanya tanya aja dah apa. Supaya apa? Seperti Amerika itu kan, kenapa sih sekarang teman-teman saya yang di Frisco, di LA, di New York, kalau saya nanya, kalau aku mau liburan ke sana gimana? Oh jangan deh, di sini banyak homeless, orang yang nggak punya rumah. Can you imagine, yang katanya negara superpower Amerika ini, saya nggak ngomongin lagi dipikir, oh ibu nggak seneng sama Amerika, nggak, realita. Terus kenapa sih kayak nggak ada regenerasi? Yang namanya presidennya aja yang dicalonin udah tuek-tuek. Biden akhirnya mundur. Nah ini Kamala nih, saya udah support dia. Mudah-mudahan dia jadi dah. Berarti saya punya temen, tahu nggak? Yang presiden perempuan. Jadi apa sih? Jadi kan cara pandang geopolitik Bung Karno itu. Jadi belajarlah. Nanti saya mau minta kalian ini juga supaya ditatar di Lemhanas. Tapi saya nggak tahu isi Lemhanasnya masih bagus nggak. Visi misi memiliki keberpihakan agar fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Itu udah masuk loh dalam Rakernas keberapa itu? Ya pokoknya Rakernas. Nah, jadi kamu mesti masuk ke tempat-tempat yang namanya kolong jembatan. Anak-anak yang tidak bisa sekolah harus kalian sekolahkan. Coba bayangin kalau mereka, Papa, Bu Risma saya nggak ada, dia sampai nangis-nangis. Saya bilang, masa sih Bu Mbak Risma ada di TV, ada bapak-bapak tinggalnya di kandang kambing, kamu cari dapat, nggak ada yang melihara, jadi dapat makanannya. Ini saya bukan sok melankolis, enggak, itu kenyataan.
tanggung jawabmu adalah juga untuk mencari hal seperti itu. Fakir miskin harus diberikan apa? Harus dipelihara oleh negara. Jadi siapa gubernur ya itu negara, tahu nggak? Kalau bupati itu negara, gitu. Itu jabatan doang. Masa nggak ada yang stunting segala. Kemiskinan ekstrim itu contohnya. Bayangin seorang bapak nggak dipelihara keluarganya, tinggalnya di kandang kambing. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Mbak Risma. Ketemu Pak Eri, Surabaya. Waktu itu ada kampung namanya 1001 malam. Saya suruh lihat, tadinya saya pikir gemerlapan. Ternyata di daerah itu adalah ada jembatan. Di kolongnya hiduplah rakyat kita. Apa kamu nggak punya nurani ya? Saya suruh panggil, saya suruh angkat Pak Ahok. Bilang, nggak tahu, pokoknya ambilin aja dah. Kamu pelihara. Masa kamu rela manusia makan sama tikus? Kamu rakyat Indonesia nggak sih? Kamu bangsa Indonesia nggak nih? Aku ngomong gini terus karena mau 17 Agustus loh. Tiap malam saya nangis. Cuman ngelihatnya gini. Segede gini. Kenapa tidak bisa adil dan makmur ya? Lalu salahnya siapa? Pemimpinnya. Pemimpinnya 2 kali. Pemimpinnya 3 kali. Kalian kalau mau jadi pemimpin, kalau masih dari partai saya minta mundur, saya pecat, saya ganti. Bayangkan negara luar biasa, the biggest archipelago in the world. Kalau aku ngomong sama orang asing gitu, rasanya nih dada mongkok. Wow, really? Yes. Tapi yang sedih, enggak bilangnya apa? Itu di mana? Gile. Karena nggak ada yang membuat supaya tahu bahwa kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Bayangin kalian itu siapa? Saya boleh nunjuk begini, tahu? Kan saya udah ngaku saya barang antik. Loh iya dong. Kamu bilang ibu sehat, ibu yang sehat, ibu yang panjang umur apa? Gusti Allah maringi. Kalau dia bersiul aja, Mega, shoot, come back. Terus kamu mengatakan apa? Apakah kamu itu benar-benar orang yang namanya rakyat Indonesia yang masuk ke dalam PDI Perjuangan, yang udah punya nilai-nilai kemanusiaan, yang udah punya nilai-nilai yang namanya ketatanegaraan dan pemerintahan, terus kamu mau menjadi pemimpin tapi hanya untuk kekuasaan, jabatan, dan duit? This is my question. Ini pertanyaan saya sebagai anak seorang proklamator. Tolong dijawab bagi mereka yang ingin mengatakan dirinya menjadi pemimpin di Republik Indonesia ini. Terima kasih banyak.